salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak yang terkasih, sudah pasti kita pernah menyusun sebuah rancangan atau rencana dalam kehidupan kita, baik rancangan jangka pendek, rancangan jangka menengah, dan rancangan di dalam jangka panjang. Dan tentu ketika kita menyusun sebuah rancangan dalam hidup, pasti harus disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan anggaran, pertimbangan kekuatan, pertimbangan situasi, pertimbangan keamanan, dan lain sebagainya. Karena itu kita diingatkan pada saat ini, tanpa pertimbangan yang baik, tanpa pertimbangan yang matang, maka rancangan kita tidak terlaksana dengan baik. Atau dengan kata lain, tanpa kita membuat pertimbangan, maka rancangan kita, rencana kita seringkali menjadi kekecewaan adalah hasilnya. Karena itu dibutuhkan sebuah pertimbangan yang baik. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan mengandalkan Allah di dalam membuat pertimbangan. Ketika kita tidak mengandalkan Allah, maka kita akan terbatas dari pengetahuan, dari kekuatan, termasuk dari pengalaman hidup. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, maka Ia akan memberikan hikmat-Nya kepada kita, agar di dalam hikmat-Nya itu pertimbangan yang kita buat adalah pertimbangan agar rancangan itu sejalan dengan rancangan. Rancangan kita itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Hikmat maka akan membuat pertimbangan yang akan menghasilkan belas kasihan, membawa keramahan, membawa kedamaian bagi diri dan bagi orang lain. Kalau tanpa hikmat dan mengandalkan Tuhan, maka kepentingan diri, keegoisan diri, itulah yang akan menjadi raja bagi pertimbangan dan rancangan kita. Sebagaimana di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17, bahwa hikmat dari Tuhan akan membawa kedamaian ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membaca kemudian di pasal 21 ayatnya yang kedua, bahwa setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maka tanpa kita mengandalkan Tuhan, tanpa hikmat dari Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kesombongan daripada diri. Tetapi dengan adanya andalan hikmat Tuhan, maka kita akan mengkoreksi apakah pertimbangan dan rancangan itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, ketika kita membuat pertimbangan di dalam menyusun sebuah rancangan, maka sesungguhnya kita telah setengah menyelesaikan sebuah rancangan itu di dalam realitas hidup ini. Karena dengan pertimbangan, maka kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mengeksekusi rancangan itu sendiri. Seorang petani tidak akan mungkin dia menuat sebuah rancangan tanpa pertimbangan yang harus dia lakukan di dalam pertaniannya. Tidak akan mungkin dia tidak menghitung kapan dia harus mencangkul, kapan dia harus menanam bibit, sehingga dia tahu sekian bulan dia akan panen. Tanpa pertimbangan, maka rancangan kita akan gagal.
Sesungguhnya dengan kata lain, ketika kita gagal merencanakan, maka kita sudah merencanakan kegagalan di dalam hidup kita. Karena itu, pastikanlah kita memakai hikmat Tuhan. Dan yang kedua, kita membuat pertimbangan dengan matang melalui proses belajar di dalam kehidupan, melihat kesalahan di masa lalu, melihat kekurangan sebelumnya, dan mau mengkoreksi itu untuk yang lebih baik. Yang berikutnya, ketika kita melakukan pertimbangan, maka libatkanlah orang lain. Dengan demikian, maka kita akan lebih menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan rancangan itu. Karena kita bisa tidak melihat sebuah sisi yang dilihat oleh orang lain. Mungkin kita tidak mampu mengkalkulasi sesuatu yang bisa dikalkulasi oleh orang lain. Mungkin kita tidak tahu akan keamanan akan suatu tempat, tetapi dengan orang lain yang memberikan input atau masukan, maka akan semakin memperbaiki pertimbangan kita. Karena itu, libatkanlah juga orang lain agar kita semakin diperkaya, disempurnakan di dalam pertimbangan untuk menyusun sebuah rancangan hidup. Marilah pada hari ini jangan pernah meninggalkan Tuhan, andalkan Dia di dalam hikmat-Nya untuk kita menyusun setiap rancangan hidup. Yang kedua, pastikan engkau menyusun itu juga dengan melibatkan orang lain. Dengan itu, maka kita tidak merencanakan kegagalan di dalam hidup, tetapi kita telah menyelesaikan rancangan itu sendiri setengah dengan pertimbangan yang baik dan yang matang. Maka ketika kita berperang, kita sudah siap karena Tuhan bersama dengan kita dan disertai dengan proses pembelajaran yang semakin baik. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah atas kasih karunia-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk mengandalkan Engkau di dalam membuat pertimbangan ketika kami menyusun sebuah rancangan. Biarlah hikmat Tuhan yang merajai hidup kami, sehingga kami tidak mementingkan kehidupan kami sendiri, tetapi rancangan yang kami buat disertai dengan pertimbangan etika, agar rencana itu membawa kedamaian, sukacita dan belas kasihan kepada orang lain juga. Bapa yang terkasih, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu saat ini menghadapi pandemi COVID-19, agar di dalam hikmat Tuhan mereka mampu melanjutkan hidup, bekerja, beraktivitas, dan senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan menguatkan mereka, memberikan hikmat untuk menantikan penyembuhan dari-Mu, sehingga tidak hidup di dalam keputusasaan, tetapi di dalam pengharapan yang hidup, mereka akan mampu memenangkan pergumulan sakit secara fisik. Kami serahkan seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.